Kita tidak membuat rencana, maka kita sebenarnya merencanakan untuk gagal. Hai, jumpa lagi dengan saya, Siana Ria. Di bincang kali ini kita mau ngomongin bagaimana kita bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Kira-kira gimana caranya ya? Ya, saya sebagai pembimbing skripsi, maka hal yang pertama yang saya tanyakan kepada mahasiswa adalah, kasih tahu nggak ya pertanyaannya? Kasih tahu dong, ini kan kita mau kasih bocoran mengenai penyelesaian skripsi, masa umpetin sih jawabannya. Pertanyaan yang akan saya berikan kepada mahasiswa ketika pertama kali dia bimbingan adalah, kapan kamu akan menyelesaikan skripsi ini? Dan itu menurut saya pertanyaan yang paling penting dan krusial. Kenapa? Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya menggambarkan persiapanmu selama mengerjakan skripsi, bahkan mungkin selama studi di program sarjana. Kenapa? Orang-orang yang merencanakan, memplanning kehidupannya, memplanning pendidikannya adalah orang-orang yang siap untuk sukses. Kita tidak membuat rencana, maka kita sebenarnya merencanakan untuk gagal. Wow, ngeri ya? Ya. Jadi perencanaan itu perlu, sehingga muncullah pertanyaan itu. Kapan kamu akan menyelesaikan skripsimu? Nah, ini buat teman-teman yang sudah mulai dan atau akan mulai menulis. Saya harapkan obrolan kita bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan skripsi. Kita merencanakan menyelesaikan skripsi, teman-teman pasti akan melihat schedule. Biasanya semester dimulai penulisan ilmiah ini sebagai laporan tugas akhir, biasanya sebagai persyaratan ya untuk memperoleh gelar sarjana. Semester 7 ada yang mulai di semester 6, semester 7. Nah, teman-teman ketika mulai untuk merencanakan penulisan skripsi, maka teman-teman juga harus memikirkan kapan menyelesaikan skripsi. Termasuk di dalamnya ada mulai dari pembuatan proposal, mendapatkan pembimbing, kemudian bimbingan tentunya ya selama satu periode itu kira-kira berapa kali, dan terakhirnya adalah sidang. Setelah sidang biasanya teman-teman harus menyelesaikan revisi-revisi sebagai syarat administrasi untuk proses kelulusan. Rata-rata seperti itu. Yang bertanya pada saya, Bu, flow aja Bu, saya mah mengalir. Boleh nggak? Boleh, karena setiap orang punya planningnya masing-masing. Tetapi alangkah baiknya kalau kita terbiasa untuk memanajemen diri, terbiasa untuk mengatur waktu studi kita dengan baik, dan akan membuat satu schedule yang sederhana yang bisa teman-teman pergunakan. Biasanya di aturan di perguruan tinggi masing-masing agak berbeda ya, tetapi pada prinsipnya pasti yang utama adalah tadi penulisan proposal. Kemudian setelah penulisan proposal mungkin ada yang sidang proposal, disetujuin, setelah disetujuin mendapatkan bimbingan, setelah bimbingan beberapa kali biasanya ya, kemudian sambil melakukan penelitian, termasuk mulai penulisan, melanjutkan bab 1 sampai bab 3, kemudian bab 4, proses penelitian itu sendiri sampai bab 5, kemudian dibuat sidang skripsi. Yuk kita belajar cara membuat schedule rencana skripsi kita. Kita bisa buka di Excel ya, kita kemudian buat poin-poinnya apa saja seperti ini. Ini beberapa contoh cara membuat schedule skripsi ya. Biasanya beda-beda, tapi pada prinsipnya seperti ini. Kita bisa cari di internet nih, banyak sekali ya. Pilihlah yang memang poinnya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di mana waktu misalnya kita bisa membuat dari bulanan, kemudian kita bagi-bagi menjadi minggu. Kalau aktivitasnya lebih waktunya itu lebih sedikit,
kita pasti akan mengebreak lagi, akan membagi lagi, split lagi antara bulanan, kemudian kalau kita deskripsi berarti semester menjadi 6 bulan kita bagi menjadi sebulannya 4. Kita bisa buat waktu M1 atau week W1, M1 berarti minggu pertama, minggu kedua, M2, M3 dan seterusnya, atau kita menggunakan istilah week 1 ya, week first, week second ya, week third. Ternyata mudah ya kita membuat schedule. Iya, membuat schedule itu mudah, karena itu juga yang nanti di tempat kerja kita harus lakukan ya. Kita harus membuat time schedule untuk proyek, untuk aktivitas apapun ya. Prinsip dasarnya adalah itu, aktivitasnya. Kemudian ya, teman-teman, perbincangan kita mengenai apa yang harus kita persiapkan ketika kita memulai skripsi. Pertanyaannya sudah dijawab kan? Anda harus bisa membuat time schedule untuk mulai penulisan hingga akhir dan proses sidang. Informasi kelulusan, ijazah kalau perlu Anda tulis sampai ke bawah. Gampang ya? Iya, gampang. Kalau kita punya perencanaan yang matang, dan juga yang terpenting adalah schedule yang sudah kita buat tadi harus kita laksanakan. Kalau tidak ya rencana sekedar rencana, nggak ada gunanya, hanya menghiasi dinding. Kalau perbincangan kita ini bermanfaat, boleh like, subscribe, dan berikan komen. Kita jumpa di perbincangan berikutnya. Salam belajar, sukses selalu, tetap semangat, dan kejar cita-citamu. Jangan pernah lengah, karena hidup memang penuh perjuangan. Hanya kalau hidup itu penuh dengan wijen, jadinya onde-mande. Dah.